ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومعلمنا ومرشدنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق ونسألك السداد والتوفيق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan bersyukur pagi hari ini kita sehat dan menunaikan ibadah solat subuh. Mari kita lanjutkan dengan kajian Al-Islam. Semoga senantiasa bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita melalui putrinya, Rasulullah pernah memberi pelajaran kepada Fatimah Zahra radhiyallahu anha, yaitu doa yang minta senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya berbunyi, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullah. Ya Allah, rahmatmu selalu kami dambakan. Jangan engkau lepaskan diriku ini bertumpu pada diri sendiri walaupun sekejap. Kita minta kepada Allah selalu diarahkan kepada yang benar. Jangan dilepaskan ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullah. Masya-Allah. Indah sekali doa ini. Ya Allah, urusan saya semuanya jadikan menjadi urusan yang baik, diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujungnya Rasulullah mengajarkan kita untuk memperkokoh keimanan kita dengan ungkapan la ilaha illa anta. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau sendiri. Al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu mengevaluasi perilaku rutin kita ya. Para ulama itu kalau Anda misalnya bertemu dengan orang-orang alim yang soleh itu ya, saya berkali-kali mengunjungi orang-orang seperti itu. Yang paling menonjol itu adalah derap hidupnya itu diwarnai dengan zikir. Jadi tasbih, doa, tahlil, la ilaha illallah. Sehingga bukan saja dia yang menikmati, orang yang berada di depannya itu terkena siraman rohani juga. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab menjanjikan bagi orang yang banyak berzikir, itu dijanjikan oleh Allah ampunan dan pahala yang besar ya. Surat Al-Ahzab 35, panjang surat ayatnya itu. Ayat ke-35 itu ujungnya Allah menyatakan wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Subhanallah. Dan orang-orang yang suka berzikir lalu ditambah kata sifat katsiran. Ini yang membuat orang semakin dekat kepada Allah. Kalau belum banyak, itu enggak cukup itu nanti. Katsiran. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirati, dan laki-laki maupun wanita, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah menyiapkan untuk mereka itu as-satr. Maghfirah itu bisa diartikan tutup ya. Jadi dosa-dosanya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya ditutup. Ditambah lagi ajran 'azima,
wa ajran 'azima, upah atau pahala yang besar. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai sarana ujian, ya. Kita ini semuanya setiap hari menghadapi ujian, dan kita harus berusaha bagaimana supaya lulus ujian. Kalau lulus ujian di sekolah itu nggak terlalu sulit. Kalau nggak lulus kemudian bisa ujian ulang kok. Kita kalau ujian kemudian sudah sampai waktunya dipanggil Allah, kalau nggak lulus selesai sudah. Na'udzubillah min dzalik. Harus lulus kita ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang paling istimewa, ya. Minta hidayah selalu. Bukan hidayah itu hanya untuk orang yang belum Islam lalu menjadi muslim dapat hidayah. Kita ini terus minta hidayah. Derap kita ini supaya tidak salah dari langkah ke langkah. Kalau kita baca surat Al-Ankabut, ya, di sini jelas sekali Allah menguji setiap kita ini. Ahasiban nasu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah an-nas ini manusia semua? Bukan hanya orang yang beriman, ya. Apakah manusia itu menganggap dirinya dilepaskan begitu saja oleh Allah, kemudian semaunya mau berbuat, lalu mereka mengatakan kami beriman tanpa diuji? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sejak dulu sebelum kita ini, umat manusia di bawah pimpinan para nabi semuanya diuji oleh Allah. Fitnah itu ujian. Fitnah itu ujian. Dan ujian ini ada yang diuji uangnya banyak. Sampai mau yang ini, ya. Diuji uangnya banyak. Ada yang diuji uangnya sulit, ya. Ada yang diuji sering sakit. Ada yang diuji digoda oleh keluarganya sendiri, anaknya, istrinya, suaminya. Ada yang diuji tetangganya, ada yang diuji pimpinannya. Semuanya ini ujian ini. Dan Allah memberi ujian itu bukan mempersulit kita supaya lulus. Kan kalau kita sekolah, masa langsung sekolah langsung kasih ijazah gitu? Nggak mungkin, harus melalui proses ujian. Nah, ujian-ujian Allah ini rutin, dan nanti hadiahnya atau ijazahnya itu pasti nanti nggak bisa ditandingi oleh apapun. Di dunia ini kalau kita sudah mengarah kepada kelulusan itu, kita sudah menikmati surga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama mengatakan, ala inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga, ya. Kalau kita nggak lulus masuk di surga dunia, nggak masuk nanti di surga akhirat. Apa surga dunia itu? Surga dunia itu adalah orang yang bisa menyelesaikan semua urusannya, lalu dia merasa alhamdulillah. Itu, Pak. Diuji sakit, maka kita harus berlatih, Pak. Ya. Jadi kalau orang itu nggak pernah sakit itu agak bahaya, ya. Tapi ya jangan harap-harap sakit, ya. Kok sudah lama saya ini nggak sakit-sakit, nggak usah begitu. Tapi kalau diberi penyakit, itu artinya Anda diuji. Nah, jalani penyakit itu. Dan beberapa hari yang lalu ada salah seorang aktivis Al-Falah pernah jadi ketua takmir, sampai di akhir hayatnya itu dia masih pengurus Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Wafat seminggu yang lalu. Banyak yang hadir di Masjid Al-Falah, disolati di situ. Lalu saya memberi tausiah menjelang berangkatkan jenazahnya. Saya mengatakan,
Saya kenal almarhum ini sejak muda, masih muda ya. Dan hidupnya itu lekat dengan masjid. Itu beruntung orang yang seperti itu. Anda kalau sudah menikmati masjid ini, itu hidayah dari Allah itu subhanahu wa ta'ala. Jangan dilepaskan itu. Ya. Kalau Anda sudah menjadi orang yang suka bersedekah, itu syukuri itu, syukuri. Tapi jangan disombongkan loh ya. Saya ini kalau tidak sedekah udah enak semua. Nah ini. Bangsa gini-gini ini yang ngerusak itu. Sudahlah, biarkan antara Anda dengan Allah saja. Lalu saya katakan orang ini untung karena di dalam hidupnya ini banyak penyakitnya. Nah itu membersihkan dosa itu, Pak. Enaknya orang yang beriman ini, kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, ditambah syukurnya, ditambah pahalanya. Itu orang yang beriman. Kalau diberi ujian, lalu dia sabar, ini bersih, dosanya bersih. Ada orang itu, Pak, dikasih oleh Allah penyakit bertahun-tahun, Pak. Bertahun-tahun. Dan saya ini, alhamdulillah, saya beberapa kali menghadapi orang seperti itu, keluarga sendiri atau orang lain. Itu saya amati memang orang-orang yang diberi penyakit oleh Allah kemudian dia tegar, itu orang istimewa memang. Orang istimewa. Dan almarhum ini saya katakan kita hanya bisa mendoakan. Selalu begitu kita ini ya. Kalau ada orang meninggal itu kita hanya bisa mendoakan. Orang meninggal itu kal gharik. Orang meninggal itu seperti orang yang mau cara Jawane kelelep iku apa iku? Tenggelam. Jadi kalau orang itu mau tenggelam kan begini tuh. Tangannya itu minta ditolong itu. Orang meninggal itu seperti itu, Pak. Yang diperlukan itu doa. Keikhlasan doa itu ya. Nah, orang-orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit ini, kalau dia tegar, kalau dia sabar, Allah mengatakan fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah Maha tahu siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang imannya itu palsu. Dikasih ujian sedikit saja sudah waduh. Ya kemarin kita ini diuji corona itu banyak orang masuk surga karena corona, tapi banyak juga orang yang semakin banyak dosanya karena corona. Kita alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari corona ini. Mudah-mudahan corona ini sudah enggak datang lagi, biar datang ke tempat lain saja insyaallah. Kita berharap seperti itu. Tapi kalau Allah itu memberi ujian corona atau yang sejenisnya atau yang lain, itu bukan berarti mau merepoti kita, mengantarkan kita masuk surga. Bayangkan orang yang meninggal dunia karena corona kemudian dia sabar dan menerima, sama dengan orang yang mati syahid. Coba bayangkan. Tapi orang yang kemudian mengecam ya, orang yang cuma berpikir ini ekonomi ini rusak ini gara-gara corona ini, wah sudah ya ini beda. Maka saudara-saudara, untuk bisa lulus ini ya, kita harus banyak belajar, dan sesudah belajar itu dipraktekkan. Lalu sering mengevaluasi diri sendiri gitu ya. Ada ayat berikutnya dari surat Al-Ankabut ini, Allah mengingatkan kita orang-orang yang mengira bahwa mereka itu bisa melawan ketentuan Allah. Orang-orang sombong gitu ya. Orang-orang sombong ya. Ahasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Itu orang-orang yang suka berbuat dosa, suka berbohong, suka mengkhianati, suka menindas orang-orang yang lemah. Apakah mereka mengira bahwa mereka bisa selamat dari siksaan Allah? Itu orang-orang sombong seperti itu. Sa'a ma yahkumun. Alangkah jeleknya cara berpikir mereka itu, kata Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menjadi orang yang mengharapkan Allah ya. Orang yang selalu mengharapkan Allah. Dan ini sangat terkait dengan ar-ribat bainana wa baina sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterkaitan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya.
Kalau kita ingin sukses mengaruni ujian hidup ini, harus dekat dengan Nabi. Salah satu supaya kita ini bisa dekat dengan Nabi itu budayakan salawat yang banyak. Orang yang bisa membudayakan salawat, banyak bersalawat itu saudara ya. Lalu ketika dia bersalawat itu, otaknya juga berpikir tentang Nabi, nanti terbimbing dia. Terbimbing. Dan Rasulullah itu saudara sudah diumumkan oleh Allah di dalam Al-Quran, contoh yang terbaik itu Rasulullah SAW. Anda boleh membaca macam-macam teori dalam menyelesaikan urusan hidup ini ya, tapi tidak mungkin mendapatkan contoh dan cara mendapatkan solusi yang lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan diumumkan oleh Allah dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Subhanallah. Pada pribadi istimewa Rasulullah SAW. Jadi pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Kalau Anda membaca sejarah para nabi, sejarah Rasulullah maksud saya, dan para sahabat Nabi ya, itu setiap kali para sahabat itu berhadapan dengan Nabi, itu tidak bisa melihat lama, Pak. Jadi melihat Rasulullah kemudian begini mereka itu. Karena di wajah Rasulullah itu ada nur nabawi ya, nur nabawi. Jadi ada cahaya kenabian. Pernah diajukan pertanyaan oleh para ulama ahlul ilm ya. Orang yang dikenal tampan di dalam Al-Quran itu Nabi Yusuf. Dan para wanita di zaman itu banyak yang tergoda dengan Nabi Yusuf itu, Pak. Dikatakan bahwa Nabi Yusuf itu u'ti nisful jamal. Jadi misalnya bahan bakunya tampan ini ya, itu segini, itu dibagi dua oleh Allah, ini dikasih ke Nabi Yusuf ini. Lah kita ini kebagian ini dibagi jagat ini. Ini separuh dikasih ke Nabi Yusuf. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf itu. Banyak wanita terganggu. Tapi Rasulullah SAW kata para ulama, u'ti kullul jamal. Semua bahannya kebaikan itu, ketampanan dan kemuliaan semuanya dikasih kepada Rasulullah SAW. Ini bedanya, sehingga tidak pernah terdengar Rasulullah yang sangat tampan itu wanita-wanita tergoda. Tapi kalau ada orang dinikahi Rasulullah itu seperti langsung dia mendapat surga itu. Semua yang dinikahi Rasulullah itu disebut ummahatil mu'minin wa azwajuhu ummahatukum. Allah mengatakan, jadi semua istrinya Nabi itu enggak boleh dinikahi oleh siapapun, ibu kita itu. Ini istimewanya Rasulullah SAW ya. Jadi oleh karena itu kalau mereka itu melihat Nabi sebentar saja sudah enggak kuat, sudah begini. Subhanallah. Ada seorang sahabat mengatakan, saya pernah duduk dengan Rasulullah waktu bulan purnama, saya lihat bulan itu indah, lalu saya melihat wajahnya Nabi seperti redup itu bulan itu. Ini Rasulullah istimewanya luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi perilakunya, akhlaknya. Ada sebuah hadis, saya tidak hafal hadisnya itu ya. Jadi bismillah, saya agak haus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada seorang sahabat dari Bani Salim kalau saya tidak salah ya. Ceritanya begini. Orang ini matanya tidak begitu sehat. Ya katakan enggak harus perlu dituntun lah. Lalu dia menjadi imam di salah satu daerah jauh dari rumah Rasulullah di Madinah itu. Nah, kalau hujan dia nggak bisa jalan karena di situ ada lembah begitu. Dari rumahnya untuk ke masjid itu ada lembah. Akhirnya dia memutuskan dia tidak sholat lagi di masjid. Lalu dia datang kepada Rasulullah dan dia mengeluhkan itu, ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi datang ke masjid ya. Saya mohon dengan hormat, sekarang saya sholat di rumah katanya.
Saya sholat di rumah. Saya mohon dengan hormat Rasulullah datang ke rumah saya untuk sholat di rumah saya. Coba bayangkan susah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, insya Allah saya mau datang. Didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar. Jauh rumahnya katanya. Ke rumahnya orang ini. Masuk, nggak ada yang tahu ini. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung Rasulullah mengatakan begini, di mana tempat kamu sholat? Di sini ya Rasulullah. Saya mau sholat di sini, kata Rasulullah. Di sini ya Rasulullah tempat saya sholat. Lalu Rasulullah jadi imam, orang itu dengan Sayyidina Abu Bakar jadi makmum. Jadi orang ini minta kepada Nabi supaya tempat yang dia tidak bisa ke masjid itu diberkahi oleh Allah karena ditempati Rasulullah sholat. Begitu sudah mendengar Rasulullah di situ, datang ratusan orang datang ke rumah situ. Ini salah satu akhlak Rasulullah, memperhatikan semua orang. Jadi ini kan merepotkan Rasulullah ya. Jauh dia harus jalan, tapi dikerjakan dan Rasulullah sholat di situ. Ini salah satu contoh dari banyak contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa itu? Contoh yang baik. Tidak untuk semua orang. Ada 3. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. 3 ini ya. Nanti dibaca Al-Quran surat Al-Ahzab. Contoh yang baik Rasulullah itu bisa ditiru oleh orang yang hidupnya selalu mengharapkan Allah. Yarjullah, mengharapkan Allah. Di dalam surat Al-Ankabut tadi Allah menyatakan wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laatin wa huwas samiul alim. Kalau orang itu mendambakan berjumpa Allah, nanti waktunya pasti datang. Ketika kita nanti dipersilahkan oleh Allah untuk menikmati surga Jannatul Naim. Semoga kita semuanya masuk surga insyaallah. Wa huwas samiul alim. Allah itu maha mendengar, maha tahu. Jadi kalau kita ini berdoa saudara ya, itu rasakan bahwa Allah ini mendengar saya berdoa ini. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati saya ini. Allah mendengar apa yang saya ucapkan. Sami'un alim. Allah itu mendengar dan maha tahu ya. Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita ini semuanya ini. Subhanallah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang selalu mengharapkan Allah nanti ada waktunya akan dipenuhi oleh Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa berjuang, berjihad untuk beribadah mendekati Allah, itu untuk kepentingan dirinya. Bukan, Allah tidak memerlukan apa-apa dari hambanya, dan Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, tidak memerlukan apa-apa dari makhluknya, tapi makhluknya yang sangat memerlukan Allah itu seringkali dipanggil, dekati aku, dekati aku. Uzkuruni azkurkum. Washkuruli wala takfurun. Coba, Allah tidak memerlukan apa-apa dari hambanya. Kita selalu mendambakan dan memerlukan Allah dalam semua detik kehidupan kita ini. Allah mengatakan begini, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kamu yang ingat Allah, berzikir, nanti Allah ingat kita ini di malakutis samawat. Jadi kalau kita ini berzikir mengingat Allah, Allah mengingat kita. Coba bayangkan. Kata para ulama, ini saja kalau misalnya ini saja pahalanya orang mengingat Allah sudah lebih dari cukup. Apalagi dikasih macam-macam oleh Allah. Terus bagaimana orang yang tidak mau mendekati Allah? Nah, untuk bisa mendekati Allah, jembatannya itu Rasulullah. Saya ulangi lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik itu Nabi. Liman kana yarjullah, untuk orang yang selalu mendambakan Allah. Ini saya minum ini. Kalau saya cuma sekedar menghilangkan dahaga, ini berarti bukan orang beriman yang mengerti. Saya ingin menghilangkan dahaga, saya ingin menikmati ini, dan saya ingin bersyukur kepada Allah. Saya awali dengan basmalah, selesai saya mengatakan alhamdulillah. Itu saya mengharapkan Allah. Saya ke masjid, masuk ke masjid dengan kaki kanan,
kemudian saya mengatakan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, itu mengharapkan Allah, mengharapkan diberi pahala oleh Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu, kemudian masuk dan Anda solat tahiyatul masjid lalu berzikir seperti sekarang ini, kita ini semuanya berzikir ini, mudah-mudahan semuanya ini mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau orang ingin meniru Nabi, pertama yarjullah, mengharap wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir ini balasan nanti di akhirat. Kita misalnya diundang oleh tetangga, harus dikasih label itu. Jangan diundang, aku biar waktu tak undang teko ya, saya harus datang. Jangan begitu. Tapi saya datang, saya mendambakan pahala dari Allah karena ini adalah kewajiban saya sebagai tetangga, sebagai teman. Anda harus datang itu kalau diundang. Tapi kapan Anda boleh tidak datang? Kalau acaranya itu membuat Anda berbuat dosa. Misalnya Anda diundang acara, kemudian di dalam acara itu ada tari-tarian yang tidak islami, ada caranya, sampean nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau diundang akad nikah yang islami, diundang acara-acara yang islami, Anda datang, dan ketika Anda datang itu bukan untuk orang itu, tapi untuk mendambakan ridho Allah. Itu artinya Anda mendambakan akhirat. Pada kesempatan yang lalu saya kan sudah beberapa kali mengatakan, coba sampean kalau aktivitas di rumah itu ya, itu jadikan aktivitas yang produktif, banyak pahalanya. Itu artinya Anda mendambakan akhirat. Kalau itu nanti Anda bisa meniru Nabi. Dan ujungnya yang harus diperhatikan nih, wa dzakarallaha katsira. Jadi orang yang ingin mengikuti jejak Rasulullah itu adalah orang yang selalu ingat Allah, berzikir ya. Maka berzikir ini saudara ya, jadikan budaya ya. Jadikan budaya. Di mana saja Anda itu berzikir ya. Anda waktu berbisnis, waktu di rumah, waktu ketemu orang, menghidangkan sesuatu kepada tamu, itu Anda harus berzikir banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda menuangkan teh misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Lalu kalau orangnya sudah pulang, dia memberi salam, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini orang yang selalu begini nih, dan itu kalau sudah membudaya gampang sekali. Tapi kalau tidak dibudayakan nggak bisa. Makanya kan zikir itu selalu dalam Al-Qur'an katsira. Fa idza qudiyatis sholatu, salat Jumat itu ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Coba. Kalau sudah selesai salat Jumat, ya, Anda keluar. Wabtaghu min fadlillah. Anda keluar, jagat raya ini luas. Wabtaghu min fadlillah, fadl itu kelebihan. Anda cari anugerah Allah itu di mana saja. Islam ini luar biasa, Pak. Kalau Anda sudah keluar dari masjid, Anda buka itu wawasan seluas mungkin. Wabtaghu min fadlillah. Anda cari karunia Allah, pahala, rizki, segala macam yang bermanfaat. Tapi Allah memberi catatan, wadhkurullaha katsiran. Anda berzikir yang banyak. Ketika Anda di pasar, di kantor, berzikir yang banyak. Tapi ya tidak usah bawa tasbih terus begini. Subhanallah. Tak usah nyebut gaya sampean itu ya. Berzikir itu bukan hanya itu ya. Semua yang Anda kerjakan ini, itu labelnya itu. Anda misalnya kerja di kantor, memberi pelayanan kepada orang yang datang itu ya. Niatkan ini, saya ini mencari pahala ini. Begitu Pak. Ini namanya zikir ini. Bentar lagi ini kan mau makan ya. Apa lauk paunya ini? Spesial. Apa? Spesial. Apalagi spesial ya. Sebelum makan Anda sudah alhamdulillah dulu, gitu loh. Mau sampai enggak melok bayar. Alhamdulillah dulu. Kemudian makannya bismillahirrahmanirrahim. Ketika nikmat, alhamdulillah. Ini namanya. Jadi dengan makan saja pahalanya banyak, Pak. Sampai nanti kaya di akhirat. Jadi target kita itu ya harus menjadi konglomerat di akhirat. Apalagi di sini juga konglomerat, ya. Tapi di sini tidak banyak uangnya, yang penting di sana, Pak. Jangan terbalik, Pak. Di sini konglomerat, ya. Makanya saya kira di sini
Enggak ada ini konglomerat. Enggak ada. Enggak ada ya. Kalau ada enggak sempat subuhan ke masjid biasanya. Menteri ada di sini, menteri. Enggak ada ya menteri ya. Ya alhamdulillah sampai enggak konglomerat ya. Yang penting tidak melarat lah insyaallah. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya pagi hari ini saya memberi nama kajian hari ini bahwa hidayah Allah itu kita perlukan setiap saat. Setiap saat, ya. Makanya berulang-ulang saya mengingatkan dalam banyak kajian ya, akhir-akhir ini saya katakan cobalah Bapak Ibu belajar artinya surat Al-Fatihah itu sebaik-baiknya. Fahami semuanya itu. Jadi nanti pulang dari sini, ini hari Ahad kan? Libur kan? Coba dibuka nanti Al-Quran. Bukan hanya arti terjemahan, tapi baca buku-buku tafsir ya. Kalau belum punya ya pinjam dulu sementara. Nanti kalau punya uang siapkan di rumah itu tafsir-tafsir. Sekarang sudah banyak tafsir bahasa Indonesia. Nanti Anda baru jelas nanti itu Fatihah ini, sehingga Anda nanti bisa menikmati sholat. Karena Fatihah itu luar biasa Pak. Namanya Ummul Kitab, Fatihatul Kitab. Induknya Al-Quran itu Fatihah. Dan Allah mewajibkan kita membaca Fatihah ini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kalau tanpa Fatihah enggak ada salat. Jadi kalau Anda itu sudah memahami ini kemudian menghayati surat Al-Fatihah, di situ ada jantungnya surat Al-Fatihah itu. Jantungnya adalah ikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar kita setiap hari itu ya. Jadi kalau Anda sholat fardu saja 17. Ditambah sunnah, kalau misalnya Anda sunnah muakkadah 12. 12 ditambah 17 berapa? Berapa? 29. Nanti ditambah duha, ditambah bisa 40. Bisa lebih barangkali. Ya. Kalau orang sholat duha 8 misalnya, Masya Allah. Jadi ada teman saya itu, dia ini guru besar, tapi Masya Allah belajar terus. Tanya pada saya, Pak, sholat duha itu berapa ya? 2 rakaat Pak. 2 rakaat. Nabi bagaimana? Ya Nabi menganjurkan silakan sholat duha 2 rakaat juga sudah cukup itu. Tapi kalau mau lengkap 8. Dia mengatakan, kalau gitu saya selalu mau 8. Ngomong begitu. Masya Allah. Sholat zuhur berapa yang muakkadah? 6. Dua kali sholat, 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat sesudahnya. Ini muakkadah. Muakkadah itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau mau ditambah lagi, ghairu muakkadah jadi 12. 12 rakaat sholat zuhur itu. Nah, sholat yang sunnah yang muakkadah itu minimal jangan ditinggalkan 12 rakaat sebelum subuh, ya. Kemudian zuhurnya itu 6, 2 kali sholat sebelum, 1 kali sholat sesudah, kemudian sesudah maghrib, sesudah isya, itu 12. Kalau Anda bisa sholat setiap hari 12 rakaat, itu sudah dipersiapkan nanti rumah di surga. Bukan di Wisma apa namanya ini? Wisma Perme. Rumah di surga. Istiqomah Pak, istiqomah. Apalagi Anda tambah. Jadi baca Fatihah ini kan banyak kali Pak. Lalu Anda nggak mengerti artinya, rugi. Nah, ketika Anda baca Fatihah lalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Ini Quran ini istimewa Pak. Makanya kalau orang itu belajar Al-Quran ini, Anda nanti meninggalkan yang lain-lain itu. Kalau sampai mengerti Pak ya. Seperti ini saja saya kasih contoh ini. Iyyaka na'budu. Kalau dibalik, na'budu iyyaka, rusak sudah. Kalau na'budu iyyaka artinya saya menyembahmu ya Allah, kapan-kapan menyembah yang lain gitu loh. Itu artinya. Tapi dipagari oleh Allah, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu saya tunduk, saya beribadah, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saya minta tolong. Sebenarnya itu seharusnya itu iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kami minta tolong kepadamu ya Allah supaya bisa beribadah. Mengerti? Tapi karena ibadah ini lebih penting dari yang semuanya, didahulukan oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan terbalik ini. Saya minta tolong supaya bisa beribadah, tapi ibadahnya didahulukan. Lalu sesudah itu diwajibkan oleh Allah kamu minta hidayah. Ihdinas siratal
mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ini jalan yang lurus, ya. Keluar dari masjid ini, Anda minta petunjuk dari Allah supaya enggak keliru jalannya dan tidak jatuh di jalan misalnya. Kalau mau diperjelas lagi, ihdinas siratal mustaqim ini, ada seorang ahli bahasa itu mengulas, Allah tidak mengatakan ihdina ila siratal mustaqim. Kalau Anda keluar dari sini misalnya ada marka jalan, ini jurusan ke Malang. Ini cuma menunjukkan saja, ini jurusan ke Malang. Lah sampean kalau misalnya ke sana sampai atau enggak sampai karepmu kan gitu aja. Orang yang membaca marka jalan, ini jurusan Wisma Permai misalnya ya. Lalu dia berangkat ke sini, belum tentu bisa sampai ke sini. Kadang-kadang banyak bocor, kadang-kadang kecelakaan, kadang-kadang belok karena suatu hal, belum tentu sampai kan? Nah, itu kalau pakai ila, misalnya ihdina ila siratal mustaqim itu artinya tunjukkan kami menuju. Ila itu preposition ya. Ke. Tunjukkan kami jalan menuju jalan yang lurus. Tapi Allah tidak mengatakan pakai ila. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya itu? Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus, bimbinglah kami, awasi kami, kemudian gerakkan kami dan sampaikan kami pada tujuannya, itu artinya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi setiap hari Anda ini minta kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Supaya jalan saya ini lurus, pekerjaan saya ini, sebab ujian hidup ini, ya Allah, sekarang ini gampang tergelincir, Pak. Dan yang terakhir, saudara, ada pertanyaan diajukan kepada seorang mufti di Mekah sana. Pertanyaannya itu, mengapa wahai imam, ini tanya kepada mufti, kadang-kadang terjadi ada orang yang santri, mulai kecil santri, kemudian ujungnya ketika dia sudah berkarir malah berbelok, malah menjadi orang sekuler, atau barangkali murtad. Sekarang ini kadang-kadang saya membaca YouTube ini, orang pindah agama itu seperti pindah rumah gitu loh, Pak. Gimana ini? Sekarang sudah lepas jilbab kan. Sing ngurusi jilbab itu sapa? Kok pakai diumumkan itu? Kan ada yang begitu, Pak. Terus ini sekarang sudah mantap, sudah enggak Islam lagi, mantap. Astagfirullahaladzim. Ini orang yang jahil ini seperti ini, Pak. Dikira agama ini seperti rumah gitu. Atau handphone ya, kalau rusak ganti handphone gitu ya. Ini agama ini antara surga dan neraka, ya Allah. Dan kalau orang tidak pakai hidayah Allah dalam hidup ini, jangankan di akhirat, di dunia akan sulit. Berapapun kekayaannya, Anda enggak usah tergiur dengan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, yang punya sekian triliun itu. Dia justru sibuk ngurusi triliunnya itu, tidak bisa menikmati. Ada orang punya rumah sederhana, ya istrinya masya Allah sehat walafiat, malah lemu istrinya. Ada teman saya istrinya itu tambah lama tambah gemuk, terus dia jawab, iki artinya tak openi bojoku iki katanya. Menikmati, Pak, menikmati. Itu beberapa kali saya amati. Yang penting itu barokah, Pak. Jadi ada orang itu kalau saya menjelaskan orang kaya itu siapa? Orang kaya itu yang punya lingkaran lengkap. Lingkaran itu begini, Pak. Ini orang kaya ini. Ada orang yang kekayaannya sedikit tapi lengkap. Dia punya lingkaran. Puas dia, bersyukur. Itu orang kaya itu. Tiap hari alhamdulillah, alhamdulillah. Dan itu nanti diberkahi. Ada orang yang uangnya itu bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun, tapi tidak pernah nyambung, Pak. Sudah punya 10 miliar, tidak puas, minta 100 miliar. Terus punya 1 triliun, masih tidak puas, Pak. Buka proyek lagi, terus begitu. Jadi kegiatannya ini terus begini, Pak. Tidak pernah nyambung. Tiap hari itu, kalau lihat orang-orang seperti itu kasihan, Pak. Tiap hari itu modelnya sibuk terus gitu pikirannya itu. Sibuk. Kadang-kadang anaknya nggak kaurus, istrinya nggak kaurus gitu. Sibuk terus. Ini targetnya kayak gini. Orang seperti ini uangnya banyak, tapi tersiksa, nggak ngerti dia tersiksa. Kenapa ini? Perlu hidayah. Perlu hidayah. Tapi orang kaya seperti Utsman bin Affan, zaman Rasulullah itu, Abdurrahman bin Auf,
Sayyidina Abu Bakar itu semuanya itu miliarder, Pak. Tapi mereka menggunakan uangnya untuk di jalan Allah. Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah melihat uang yang lebih barokah dari uangnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu uangnya digunakan untuk kaya Sayyidina Abu Bakar itu. Yang memerdekakan Bilal itu Sayyidina Abu Bakar. Dengan harga yang sangat mahal sekali. Dengan harga yang sangat mahal. Makanya Sayyidina Umar itu kalau bertemu dengan Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, Bilal ibn Rabah itu muadzin Rasul ya. Itu Sayyidina Umar mengatakan, Bilalun sayyiduna ataqahu sayyiduna. Bilal ini tuan kami yang diberdekakan oleh tuan kami Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Bilal yang budak yang dicemooh itu menjadi sayyid. Sayyid itu adalah tuan. Siapa yang memerdekakan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa, Pak. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma hdina bihudaka ya rabb. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا غفار يا واسع المغفرة اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الفاسقين والمنافقين والشيوعيين اللهم إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك يا رب العالمين بيدك الخير دمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf yang banyak Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sampai jumpa lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.